Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang sifat wajib dan sifat mustahil serta sifat jaiz. Nah, semua yang tadi yang ada di dalam video sifat wajib Allah Ta'ala itu, sifat yang wajib pada Allah Ta'ala itu mulai dari wujud, qidam, baqa dan seterusnya itu. Di sini kita akan membahas satu persatu beserta dalil, akal dan dalil yang dapat kita ambil dari Al-Quran. Jadi tanpa perlu berlama-lama, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana Allah ta'ala bi'ulumihi fid darain, amin ya rabbal alamin. Soal ma ma'nal wujudi wa ma daliluhu. Bermula, apa makna wujud yang ada dalam sifat wajib tersebut dan apa dalilnya? Jawab, jim. Makna al-wujudi subutullahi ta'ala wa tahaqququhu. Makna adanya atau wujudnya. Jadi makna wujud atau makna adanya itu adalah makna adanya Allah itu yaitu subutullahi ta'ala, yaitu adanya Allah Ta'ala. Nah, wujud sama subut di sini bermakna sama, yaitu adanya Allah Ta'ala, wa tahaqququhu, dan nyata adanya Allah, dan nyata adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari mana kita tahu apa dalil akalnya, apa dalil aklinya? Wa daliluhu, dan bermula dalil wujudnya Allah itu, jadi kembali kepada wujud ini. Dan dalil wujudnya itu adalah hadzihil makhluqatu, bermula ini segala, semua makhluk ini, semua yang ada di sekeliling kita ini adalah dalil adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa itu menjadi dalil? Li'annahu law lam yakun mawjudan, karena jika Allah itu tidak ada, lakana ma'duman, maka Allah itu tidak ada. Ini misal ini dicontohkan. Jika Allah itu tidak ada, jika Allah itu tidak mawjud, maksudnya lakana ma'duman, maka Allah itu tidak ada. Dan jika tidak ada, walau kana ma'duman, dan jika sekiranya Allah itu tidak ada, ma wujidat hadhil makhluqat. Nah, niscaya tidaklah didapati semua makhluk yang ada di sekeliling kita ini. Itu maksudnya. Itu adalah dalil akal. Karena akal kita itu akan buntu. Bagaimana mungkin segala sesuatu ini tercipta tanpa adanya pencipta? Adanya bangku, adanya kursi, rumah mewah, rumah BTN lah gitu. Bagaimana semuanya bisa ada? Bisa tertata rapi? Pasti ada manusia, ada tukang yang menciptakannya. Tidak mungkin rumah itu berdiri dengan sendirinya. Nah, begitu juga alam semesta ini. Tidak mungkin mereka itu ada dengan sendirinya. Pasti ada yang menciptakannya. Nah, itu dalil akal. Akal kita sebagai manusia tidak bisa menerima semua ini tercipta dengan sendirinya. Qala ta'ala. Nah, sekarang ini ada dalil dari Al-Quran. Ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum. Tidaklah ada dari satu bisik-bisik dari 3 orang, illa huwa rabi'uhum, kecuali Allah lah yang menjadi keempat di antara mereka. Wala khamsatin, dan tidak juga bisikan dari pada 5 orang, illa huwa sadisuhum, kecuali dia Allah itu menjadi yang keenam di antara mereka. Wala adna min dzalika, dan tidak juga yang lebih kurang dari 3 orang yang berbisik itu. Wala aksaru, dan tidak pula lebih banyak dari 5 orang itu.
illa huwa ma'hum, kecuali dia Allah itu ada bersama mereka, aina makanu, dimanapun ada mereka itu. Nah, jadi ini dalil tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah sendiri yang mengatakan bahwa dia adalah yang keempat dari 3 orang yang berbisik-bisik itu, dialah yang keenam daripada ada 5 orang yang berbisik-bisik itu. Adapun dia juga yang menjadi bersama orang yang lebih sedikit dari 3 atau yang lebih banyak daripada 5. Nah, ini sekarang kita lanjut ke tentang kidam ini. Ini kita baca 2 saja atau berapa? 3 juga bisa. Kita lihat saja waktunya ini baru 5 menit. Soal ma ma'nal kidami wa ma daliluhu. Soal apa itu arti kidam dan apa dalilnya. Jawab, jim maknahu, bermula maknanya kidam itu annahu la awwala liwujudihi, bahwa tidak ada awal bagi adanya Allah Ta'ala itu. Jadi kidam itu artinya sedialah dulu. Kalau bahasa orang tuanya sedia, atau dia itu ada dari dulu. Nah, bukan dia dulunya tidak ada lalu ada. Tapi maknanya itu adalah dari dulu Allah itu ada. Yang la awwala liwujudihi, yang tidak ada awal bagi adanya Allah itu. Wa daliluhu, dan bermula dalilnya. Nah, tadi ini dalil akalnya, dalil aklinya, annahu, bahwasanya dia Allah itu khaliqu hadhil kainat, dialah yang menciptakan segala alam semesta ini. Jadi kainat ini artinya alam semesta ini. Walau jidat qablahu, dan jika didapati alam ini seandainya ya, jika didapati seluruh alam semesta itu qablahu, sebelumnya Allah, lakana hadisan, niscaya ada Allah itu baharu. Dan jika ada yang berpendapat Allah itu baharu, wa hadza batilun, dan pendapat ini batil. Tidak mungkin segala ciptaannya itu mendahului penciptanya. Apakah ada BTN yang tercipta lebih dahulu tercipta daripada tukangnya? Pasti tukangnya sendiri yang lebih dulu ada lalu tercipta perumahan-perumahan itu atau bangku-bangku itu. Begitu juga alam semesta ini. Semesta ini ada karena penciptanya ada. Tidak mungkin segala alam semesta ini ada lalu Allah itu ada setelah alam semesta ini, maka ini batil. Allah Ta'ala telah berkata, Allah Ta'ala ini dalil naklinya. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Dialah Allah yang awal. Nah, kan dialah Allah yang awal dan yang akhir. Al-zahir al-batin. Yang zahir ini maknanya yaitu Allah itu bisa kita kenal dengan akal, bukan dengan indera kita. Dan akal kita itu mengetahui tentang zahirnya Allah, tetapi bukan kita mengenalnya dengan indera kita seperti mengenal orang lain. Nah, kita ketahui Allah itu zahir dari ciptaan-ciptaannya ini. Nah, dan Allah itu batin, yaitu tersembunyi secara hakikat. Tidak ada yang pernah bisa atau mampu melihatnya. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan bermula di Allah itu terhadap segala sesuatu itu Ia Maha mengetahui. Nah, ini tentang makna kidam. Nah, ini cukup saja ini untuk doa-doa ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan, mohon diluruskan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.